Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Andar Jimmy Bintabar MAP, mahasiswa Magister Hukum Kesehatan Universitas Pancabudi, NPM 22160200049. Baiklah, pada hari ini saya akan membahas tugas mata kuliah Hukum Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan atau tenaga medis dengan dosen Dr. Beni Satria MKes SHMH. Dosen kali ini memberikan tugas tentang tesis, judul, latar belakang, dan permasalahan. Adapun judul tesis yang akan saya angkat pada kali ini adalah implementasi keterpaduan sistem pelayanan kesehatan terhadap pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan permasyarakatan di lembaga permasyarakatan kelas 2B Sinta. Untuk latar belakang, yang pertama, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kesehatan manusia. Tanpa kesehatan, seorang menjadi tidak sederajat dengan secara kondisional. Tanpa kesehatan, seorang tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidupnya, tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, dan tidak bisa memperoleh pendidikan masa depannya. Singkatnya, seseorang tidak bisa menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia. Bahkan, pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain telah diakui secara internasional. Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam pasal 25 Universal Declaration of Human Rights menyatakan setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, dan cacat. Selanjutnya, di dalam bab 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dibahas mengenai hak kesehatan yang dijelaskan dalam pasal 4 sampai dengan pasal 8, di mana tertuang setiap orang berhak atas kesehatan. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya bidang kesehatan. Setiap orang mempunyai hak dan dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Pada pasal 7 berbunyi, setiap orang berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Serta di pasal 8, setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. Upaya pemenuhan hak atas kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yang meliputi pencegahan dan penyembuhan. Upaya pencegahan meliputi penciptaan kondisi yang layak bagi kesehatan, baik menjamin ketersediaan pangan dan pekerjaan, perumahan yang baik, dan lingkungan yang sehat. Sedangkan upaya penyembuhan dilakukan dengan penyediaan pelayanan kesehatan yang optimal. Pelayanan kesehatan meliputi aspek jaminan sosial atas kesehatan, sarana kesehatan yang memadai, tenaga medis yang berkualitas, dan pembiayaan pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS adalah suatu organisasi, badan usaha atau wadah untuk menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik
pembinaan secara rohani agar hidup normal kembali ke masyarakat. Lembaga pemasyarakatan kelas 2B terletak di daerah setingkat kabupaten. Kapasitasnya kurang dari 250 orang. Kabupaten Sintang sendiri terdapat lembaga pemasyarakatan kelas 2B yang berada di bawah kantor wilayah Kemenkumham wilayah Kalimantan Barat. Saat ini, lembaga pemasyarakatan kelas 2B Sintang menampung kurang lebih 469 warga binaan permasyarakatan. Yang artinya, saat ini lembaga pemasyarakatan kelas 2B Sintang sudah melebihi kapasitas atau standar yang berlaku. Di dalam lapas, pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak yang wajib diberikan kepada warga binaan selama mereka menjalani masa pidananya. Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan yang tercantum dalam bab 2, bagian ke-1 mengenai hak dan kewajiban tahanan dan narapidana pada pasal 7 dan 9. Selain itu, pasal 60 ayat 2 juga disebutkan bahwa rutan, LPAS, lapas, dan LPKA melaksanakan fungsi pelayanan dan pembinaan dengan memberikan perawatan berupa pemeliharaan terhadap kesehatan kepada warga binaan. Pemeliharaan kesehatan tersebut berupa penyuluhan kesehatan, pencegahan penyakit, perawatan kesehatan dasar, kelompok rentan, penyakit menular, penyakit mental, paliatif, lingkungan dan sanitasi, serta perawatan rujukan. Pelayanan kesehatan di lapas ditujukan kepada pegawai dan keluarganya serta warga binaan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Agar pelayanan kesehatan terwujud secara optimal dalam pelaksanaannya, diperlukan keterpaduan sistem pelayanan kesehatan yang meliputi 1. Sumber daya manusia di bidang kesehatan, 2. Unit pelayanan kesehatan, 3. Upaya pelayanan kesehatan, 4. Sistem rujukan, 5. Obat-obatan dan peralatan kesehatan, 6. Pendataan kesehatan, dan 7. Pencatatan pelaporan. Dalam rangka peningkatan pemenuhan hak warga binaan dalam mendapatkan layanan kesehatan, Lapas kelas 2B Sintang melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan secara rutin pada warga binaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi, riwayat, hingga masalah kesehatan yang sedang dialami warga binaan. Hal ini dilakukan untuk memetakan kondisi kesehatan hingga penyakit apa saja yang dialami oleh warga binaan. Petugas juga melakukan penyuluhan kepada warga binaan mengenai pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan kebersihan blok di kamar hunian, serta mengajak warga binaan yang berada di kamar untuk selalu memeriksakan diri ke klinik lapas yang tersedia. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan edukasi sekaligus untuk pencegahan terhadap kemungkinan munculnya berbagai penyakit kesehatan yang ada di lapas. Kemudian, untuk perumusan masalah yang saya angkat, berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana implementasi keterpaduan sistem pelayanan kesehatan terhadap pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan permasyarakatan di Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Sintang. Baik, berikut pembahasan yang sudah saya sampaikan mengenai judul tesis, latar belakang, dan permasalahan yang diangkat pada tugas kali ini. Terima kasih, mohon bimbingannya Dr. Beni atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.